video mengenai Desa Partoruan Lumban Lobu. Video ini merupakan video proyek pada mata kuliah Antropologi Perdesaan. Desa Partoruan Lumban Lobu adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Wonotua Lunasi, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara. Dengan jumlah penduduk dusun pertama 226 jiwa, dusun 2 207 jiwa, dan dikalkulasikan sebanyak 433 jiwa. Di desa ini terdapat lagi nama-nama huta atau kampung seperti Sosor Gaduh, Lobu Sonak, Lumban Robean, Lumban Gambiri, Lumban Tambunan, Sosor Aek Binanga, Lumban Dolok, dan lain sebagainya. Akses jalan menuju desa ini sudah dirabat beton oleh pemerintah selama beberapa tahun belakangan ini, serta pembangunan jembatan hingga akses menuju ke desa yang dapat dilalui dengan mudah. Suku asli yang mendiami desa ini terdiri adalah etnis Batak Toba dengan mayoritas bermarga Butar-Butar, dan marga lain yang mendiami atau tinggal di desa ini seperti Sumaonsong, Tambunan, Manurung, Nenggolan, Sihombing, Kagaul, Harahap, dan lain sebagainya. Kemudian agama yang dianut oleh masyarakat di desa ini seperti Kristen, Islam, dan mayoritasnya adalah menganut agama Kristen Protestan. Secara topografi, Desa Partoruan Lumban Lobu adalah salah satu desa yang terletak di daerah Bukit Barisan dengan tekstur dominan dataran tinggi. Dengan beberapa kawasan yang cenderung berbukit seperti kawasan dataran tinggi pada umumnya, maka mata pencarian masyarakat lokal bergerak pada sektor pertanian. Sebagai petani, mereka memiliki seperti sawah dan ladang. Di sawahnya mereka menanam padi, kemudian di ladang mereka menanam jagung, cabai, timun, kopi, coklat, dan lain sebagainya. Namun hanya dalam skala kecil, tidak sampai dijual keluar kecuali kopi dan coklat biasanya dijual pada saat musimnya. Mereka juga beternak seperti lembu dan kerbau. Kemudian mereka memanfaatkan sungai atau yang mereka sebut sebagai mandosi untuk mengumpulkan batu dan pasir untuk dijual. Masyarakatnya juga bekerja, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai paragat. Apa itu paragat? Paragat adalah penyedap air aren atau tuak yang dijual keluar atau menjual di rumahnya yang disebut dengan pedi. Masyarakat pada bulan Februari hingga Maret akan melakukan proses bercocok tanam. Ini mulai dari membajak sawah hingga proses menuju penanaman, maka berbagai aktivitas akan mulai nampak, mulai dari mengerjakan sawahnya sendiri atau menggaji orang lain untuk mengerjakannya. Gaji untuk bekerja di sawah juga beragam, mulai dari harian di mana ketika ia bekerja hitungannya per hari, maka akan digaji Rp65.000. Bulan Agustus sampai September merupakan musim panen. Kemudian padi akan dijual ke toke padi dengan harga Rp55.000. Kemudian ternyata pada masyarakat ini benih untuk dimakan di rumah, untuk dimakan dan untuk dijual itu berbeda. Kemudian pada masa panen selesai, masyarakat petani akan memberikan imbalan kepada Raja Bondar yang telah mengatur pengairan sawahnya selama ini. Untuk budaya politik, seringkali pada masyarakat di desa ini memiliki atau terjadi budaya politik identitas. Di desa ini sendiri terdapat banyak kelompok sosial, mulai dari kelompok tani, PKH, Rastra, Punguan Marga seperti Sonak Malila, Nera Saon, kelompok Inaparari, Selasa, Poso Bulung, kelompok PKK, kelompok P3 Lunasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya terdapat berbagai kearifan lokal yang ada di desa ini. Yang pertama itu tradisi Marsiadapari atau tradisi gotong royong masyarakat dalam sistem pertanian. Kemudian tradisi Mawakalohowi yaitu proses pemindahan tulang belulang ke tempat lain yang disebut dengan tambak. Nah, dalam masyarakat terdapat kebudayaan dalam upaya menyelesaikan masalah yang berkonflik disebut dengan Pelulu Raja. Kemudian terdapat Pasaulon atau Pesta Gotilon yaitu sebagai ucapan syukur setelah masa panen dan setelah masa tanam selesai. Ada beberapa permasalahan yang terjadi di desa ini. Yang pertama, kemiskinan. Sebelum masa panen selesai, mereka akan mengalami krisis ekonomi atau halion. Mereka tidak memiliki penghasilan karena masih menunggu masa panen, atau mereka juga berladang. Lalu pada saat itu mereka akan memilih mengutang pada toke eme dan akan membayarnya nanti setelah panen atau yang disebutnya dengan bayar panen. Kemudian adanya perubahan atau dinamika dari melembar DG, bantingan atau menggunakan tenaga manusia paripang, tracer, combine, yaitu tenaga manusia yang dimana yang merupakan maksudnya adalah tenaga manusia yang tergantikan oleh mesin atau teknologi. Nah, kearifan lokal yang mulai luntur dan seperti rangkaian rumah bolon, kemudian tradisi narkoba mulai tergantikan dengan catering, serta konflik tanah.
Untuk solusi ialah pemanfaatan sumber daya. Karena sudah banyak yang sudah merantau, maka diharapkan anak rantau lah yang akan pulang dan membangun desanya kembali untuk lebih